Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG berhasil mengidentifikasi sesar aktif yang memicu gempa bumi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada pergantian tahun 2024 lalu. Menurut BMKG, gempa bumi tersebut disebabkan oleh sesar aktif yang melewati kota Sumedang. Sesar ini melintasi kawasan perkotaan Sumedang dari utara ke selatan dan diberi nama Sesar Sumedang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berhasil mengidentifikasi adanya sesar baru yang menjadi penyebab gempa Sumedang yang terjadi pada 31 Desember 2023 lalu. Setelah memperhatikan sebaran gempa bumi susulan dan analisis mekanisme sumbernya, gempa bumi tersebut disebabkan oleh sesar aktif yang melewati kota Sumedang. Sesar ini melintasi kawasan perkotaan Sumedang dari utara ke selatan sehingga diberi nama Sesar Sumedang. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut wilayah Kabupaten Sumedang merupakan wilayah rawan gempa dengan sumber gempa berasal dari zona tumbukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia di Samudra Hindia. Selain itu, gempa juga berasal dari beberapa sesar aktif dari daratan yang sudah terpetakan seperti Sesar Cimandiri, Sesar Cugenang, Sesar Lembang, Sesar Cipamingkis, Sesar Garsela, Sesar Baribis, Sesar Cicalengka, Sesar Cilenyi Tanjung Sari, Sesar Tomo dan Sesar Cipeles, juga beberapa sesar aktif lainnya yang belum terpetakan. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kami telah terhubung langsung dengan Daryono selaku Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Daryono. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Selamat siang, waalaikumsalam Mas. Baik, kita langsung saja membahas tentang temuan baru sesar Sumedang ya. Di tahun 1955 kalau tidak salah, koreksi kalau saya salah, juga pernah terjadi gempa di daerah ini, di daerah Sumedang. Apakah sesar ini yang juga menyebabkan gempa bumi 4,8 magnitudo di akhir tahun 2023, Pak Daryono? Iya Mas, jadi kalau kita melihat laporan koran Belanda yang gempa yang terjadi tahun 1955 itu diduga kuat adalah gempa yang bersumber di jalur sesar ini ya. Saat itu pada tanggal 14 Agustus 1955 diguncang gempa berkali-kali dan yang paling besar itu terjadi pada tanggal 14 Agustus 1955 dan gempa itu secara tiba-tiba mengguncang pukul 10:23 pagi ya. Dan kekuatannya sangat besar sehingga menarik perhatian media massa yang diterbitkan oleh koran Belanda saat itu, Mas. Jadi memang kalau melihat laporan ini yang terjadi di Sumedang sehingga dugaan kuat apa yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2023 ini adalah merupakan perulangan dari gempa yang terjadi pada 14 Agustus 1955 di Sumedang, Mas. Baik, jadi ini sesar yang sama diduga dan ini juga menjadi penyebab ya pengulangan gempa yang terjadi di akhir tahun 2023. Apakah sesar Sumedang ini juga terkoneksi dengan sesar-sesar lainnya di Jawa Barat dan kira-kira eskalasinya jika nanti terjadi gempa akan sebesar apa, Pak Daryono? Jadi kalau terkoneksi itu tampaknya perlu adanya penelitian khusus, Mas. Tapi yang pasti setiap sesar itu memiliki jalur sendiri, memiliki kemampuan untuk mengakumulasi energi tektonik sendiri, dan dia akan rilis pada saatnya sendiri-sendiri kalau sudah akumulasinya maksimum dan terjadi pergeseran tiba-tiba dan itu terjadi gempa, sehingga untuk bisa memicu sesar lain itu juga sudah dijelaskan. Tapi yang pasti kalau terkait koreksi terkait dengan gaya-gaya tektonik mungkin ya, tetapi kalau berhubungan dengan jalurnya kemudian juga dia akan saling bisu belum tentu dan itu sangat sulit untuk dibuktikan, Mas. Jadi harus perlu riset lebih dalam kembali ya untuk memastikan apakah eskalasinya akan besar atau tidak. Untuk laju gesernya sendiri Pak Daryono, sejauh ini apakah BMKG dan para peneliti juga sudah membuat riset seberapa besar laju geser dari sesar Sumedang ini agar kita juga bisa bersama-sama mengantisipasi ketika sesar Sumedang ini semakin lama semakin meluas ke beberapa daerah di daerah Jawa Barat?
Iya, jadi laju geser ini menjadi satu hal yang penting karena ini merupakan parameter keaktifan gempa di samping aktivitas gempa bumi sendiri, jadi Hmm. jalur sesarnya. Tapi untuk meneliti itu tidak mudah karena kita harus memasang jaringan global positioning system atau GPS sehingga baru terpantau pergeserannya. Dan itu ada disiplin ilmu tersendiri yaitu geodesi dan itu ada di Badan Informasi Geospasial, Mas. Dan tampaknya hingga saat ini karena sesar ini juga baru teridentifikasi, tampaknya belum ada hasil untuk mengetahui laju geser sesar ini, Mas. Oke, baik. Jadi kita akan menunggu nanti untuk riset ke depannya agar bisa memastikan ya laju gesernya seperti apa sehingga kita juga bisa meminimalisir risiko ketika nanti gempa bumi terjadi. Untuk sesar Sumedang ini sendiri apakah nantinya juga akan memicu gunung-gunung api kita keaktifannya, Mas Daryono? Ya, jadi kalau kita bicara tentang teori hubungan aktivitas gempa dan gunung api, itu memang ada, di mana gempa yang terjadi bisa memicu gunung api. Tetapi syaratnya gempanya harus signifikan dan itu mengenerate atau mempengaruhi sebuah gunung api yang sedang aktif. Ya. Kalau gunung apinya tidak sedang aktif, maka akan sulit sekali terpengaruh oleh ground motion atau guncangan gempa itu. Sebagai contoh, gempa pada tahun 2018 itu bersebelahan dengan Gunung Barujari di Lombok. Meskipun gempanya besar-besar dan banyak, karena Gunung Barujari saat ini tidak sedang aktif, maka dia tidak akan terpengaruh aktivitas vulkanismenya. Nah, berbeda dengan kejadian gempa Jogja tahun 2006, karena memang saat itu sedang aktif dan terjadi gempa di Jogja, maka peningkatan vulkanisme atau erupsi itu menjadi sama nyata dan benar-benar terjadi dampak itu. Nah, untuk kasus di Jawa Barat ini, tampaknya karena belum ada gunung api yang sedang aktif, sedang aktivitasnya, tidak sedang cair magmanya, tidak sedang produktivitas gasnya belum maksimal, maka itu sulit untuk bisa mengaruhi aktivitas gunung api yang ada di Jawa Barat, Mas. Jadi ada perbedaan karakter ya antara yang di Sumedang dengan di Yogyakarta. Apakah berarti juga ada perbedaan sesar antara sesar Sumedang dengan sesar yang berada di Yogyakarta? Mereka juga apakah tidak saling terhubung begitu, Pak Daryono? Nah, ya, sekali lagi bahwa sesar aktif itu ada di jalurnya masing-masing. Jadi meskipun itu dekat, belum tentu berkaitan. Seperti halnya saat terjadi gempa Cianjur beberapa akhir tahun lalu, 2 tahun lalu ya, itu kita tahu bahwa apa yang terjadi di Cugenang atau sesar Cugenang itu dekat dengan sesar Padalarang, sesar Lembang, sesar Cimandiri. Tetapi meskipun sangat dekat, tidak ada aktivitas yang terpisu. Sehingga apabila kalau jaraknya jauh seperti antara sesar di Sumedang ini dengan yang di Jogja, tentu tidak akan bisa terpengaruh, Mas, karena jarak jauh dan jalur sesarnya yang berbeda. Jadi seperti yang di Sumedang dan di Cugenang, daerah Cianjur, meskipun dekat itu belum tentu sama karakternya dan belum tentu terhubung ya, Pak Daryono ya? Ya, tetapi ada kasus karena segmennya berdekatan, karena segmen di sebelahnya itu, segmen sesar sebelahnya itu energinya sudah maksimum, akumulasinya sudah memuncak dan sudah matang, maka ketika terjadi gempa, maka dia bisa memicu sebelahnya. Seperti yang terjadi di gempa Lombok tahun 2018, di mana gempa utama itu bisa memicu aktifnya segmen sebelah timur dan sebelah baratnya. Demikian, Mas. Karena memang sama-sama sedang matang dengan akumulasi maksimum medan tegangan yang ada di jalur sesar itu. Baik. Dengan ditemukannya sesar Sumedang ini, apakah juga ditemukan kembali sesar-sesar baru di daerah Jawa Barat, Pak Daryono? Iya, tapi yang pasti harus ada aktivitas kegempaan di situ. Jadi kalau kita mengidentifikasi ada sesar aktif, itu jika belum ada jalur sesarnya, kita bisa melihat titik-titik pusat gempa yang mengklaster. Artinya kalau ada kumpulan titik-titik pusat gempa dan itu membentuk semacam kelurusan atau alignment, maka
bisa diduga itu adalah jalur sesar yang sebenarnya belum terpetakan. Nah, dikhawatirkan suatu saat akan muncul gempa signifikan di jalur itu. Seperti halnya sesar Cugenang yang ada di Cianjur, dulu sebelum terjadi gempa signifikan dan merusak itu, sudah ada jalur klaster terkait aktivitas kegempaan ini, Mas. Hanya karena jalur itu tertutup oleh material vulkanik, sehingga tidak nampak di permukaan dan sulit dikenali kelurusannya. Nah, namun di bawahnya kan masih utuh, sehingga terjadi gempa. Nah, dari titik-titik pusat gempa susulan itu kita bisa mengidentifikasi estimasi jalur sesar tersebut, Mas. Baik, jadi kita sudah bisa sedikit mengestimasi atau membuat proyeksi lah ya, kira-kira jalurnya akan ke arah mana. Kalau begitu, apakah Dari dalam waktu dekat kita juga sudah bisa memprediksi apakah akan ada kemungkinan gempa-gempa susulan di bulan-bulan berikutnya agar masyarakat kita juga bisa teredukasi lebih dini, Pak Daryono? Kalau kita melihat trennya, hingga saat ini sudah sekitar 23 gempa ya, itu tampaknya sudah mengalami peluruhan, Mas, dan energinya sudah tampaknya sudah mulai habis, dan ini akan membangun akumulasi, tapi entah kapan nanti ke depan, ya pasti periode ulang itu ada dalam teori kegempaan dan bisa terjadi lagi, hanya saja kita tidak tahu kapan terjadinya. Baik. Kita masih belum mengetahui kira-kira kapan akan terjadi. Untuk itu, Ya, di segmen tetapi selanjutnya. periode ulang, Mhm. ya, tapi periode ulang itu sebuah keniscayaan, Mas. Periode ulang itu sebuah keniscayaan dan akan terjadi. Hanya saja kapan prediksinya kita belum bisa memprediksi. Baik, untuk itu kita perlu kesiapsiagaan dan mitigasi yang harus diberikan secara menyeluruh ya kepada masyarakat luas untuk bisa meminimalisir risiko ketika bencana terjadi. Sebaiknya apa saja mitigasi yang kita perlukan di saat bencana gempa bumi terjadi, dan bagaimana pula dengan sistem peringatan dini kita dan sensor-sensor kita selama ini, apakah benar-benar mumpuni, Pak Daryono? Tapi ditahan dulu, Pak Daryono, kita akan bahas usai jeda. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Pak Daryono, selaku Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami dari BMKG. Pak Daryono, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, untuk bisa mencegah dampak besar risiko saat ada bencana gempa bumi, perlu adanya mitigasi mitigasi bencana ya, dan juga kesiapsiagaan kita. Lalu pertanyaan saya, bagaimana dengan peralatan-peralatan kita, peringatan dini kita, dan sensor-sensor kita, Pak, terutama untuk gempa bumi dan tsunami ya yang ada di laut-laut kita, Pak Daryono? Ya, jadi kalau kita melihat upaya mitigasi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, yang pertama itu adalah solusi utama bencana gempa bumi adalah bangunan tahan gempa. Jadi bangunan harus yang memiliki struktur besi tulangan sehingga strukturnya menjadi kokoh. Itu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian memahamkan masyarakat bagaimana cara selamat. Kalau guncangan itu kuat, sebaiknya kita bertahan di rumah untuk mencari perlindungan. Karena periode destruktif itu sangat singkat, Mas. Jadi hanya beberapa detik itu rumah kalau memang roboh ya sempat roboh. Sehingga kita tidak disarankan kalau guncangan sudah kuat, kita sulit jalan, sulit berlari, itu lebih baik mencari perlindungan. Tidak menerobos keluar karena bahaya rumah bisa roboh. Sehingga kalau kita mendapatkan perlindungan dari furniture, meja, kursi yang kuat, itu kita bisa melindungi kita. Nah, kemudian untuk sistem monitoring gempa, kita saat ini sudah memasang lebih dari 530 sensor gempa, yang itu semua dalam kondisi sehat, dan ini akan memberikan informasi ke pusat gempa nasional di Jakarta, di BMKG Pusat, sehingga dalam waktu 3 menit kita sudah bisa memberikan informasi gempa atau peringatan dini tsunami. Nah, dari sini tsunami akan kita sebarluaskan, peringatan dini tsunami akan kita sebarkan. Jika gempa itu memang berpotensi tsunami, sehingga pantai-pantai itu akan dapat informasi dengan status ancaman, apakah itu awas, siaga, kemudian waspada. Nah, di situ pantai itu akan memiliki warning segmen merah, orange, kemudian kuning, di mana itu akan menjadi gambaran bahwa daerah-daerah ini akan terlanda tsunami. Sehingga masyarakat tahu jika warna kuning maka itu hanya setengah meter. Kalau warnanya oranye itu ada setengah sampai 3, dan kalau merah itu di atas 3 meter. Sehingga
perlu adanya evakuasi yang dilakukan. Kemudian pemerintah daerah bisa melakukan aktivasi sirine dan itu bisa segera mengarahkan masyarakat untuk evakuasi. Jadi sistem ini end to end dari kami di pusat peringatan dini tsunami, kemudian kita sebarluaskan dengan mudah diseminasi, apakah itu WRS, apakah itu WhatsApp, apakah itu GTS, apakah itu radio broadcaster, apakah itu melalui SMS, sehingga itu segera sampai di masyarakat, dan di sana pemerintah daerah dengan warning system mereka akan mengaktifkan sirine sebagai perintah evakuasi, dan disitulah efektivitas peringatan dini tsunami kita dapat diuji apakah benar-benar bisa memberikan peringatan dengan cepat dan bisa segera mengevakuasi masyarakat, dan disinilah keberhasilan peringatan dini tsunami. Tapi dalam kondisi saat ini sistem peringatan dini tsunami kita dalam keadaan performa yang bagus, Mas, siap memberikan info gempa dan peringatan dini tsunami dalam waktu 24 jam. Baik, jadi untuk peringatan dini kita cukup baik dan sensor-sensor juga bekerja, berfungsi dengan baik. Kalau untuk dari sarana mungkin sudah oke ya, tapi kalau dari kitanya sendiri, dari warga kita sendiri, sepertinya mitigasi bencana masih minim sekali, Pak Daryono. Kita lihat beberapa bencana yang terjadi di tahun-tahun yang sudah lewat, banyak sekali memakan korban jiwa. Sebetulnya apa yang perlu dievaluasi, Pak? Apa yang perlu dibenahi? Kalau kita lihat di negara Jepang begitu, yang sering sekali dilanda oleh bencana gempa bumi, tsunami, bahkan mereka begitu tanggap, begitu cepat ketika situasi bencana terjadi di sana. Nah, apa yang harus kita koreksi atau kita pelajari juga ke negara-negara lain seperti Jepang, Pak Daryono? Iya, yang pasti edukasi atau mitigasi non struktural itu benar-benar harus kita perkuat. Jadi kita harus melakukan upaya mitigasi konkret dengan cara edukasi yang berkelanjutan dari berkesinambungan yang dilakukan lintas lembaga, perguruan tinggi, masyarakat, SLM itu harus semua bahu-membahu mengedukasi masyarakat kita. Nah, ini yang menjadi penting bahwa kesadaran membangun bangunan tahan gempa, kesadaran membangun bangunan struktur kuat itu berangkat dari sini, Mas. Sehingga bagaimana kita merencanakan tata ruang pantai yang aman berdasarkan risiko gempa dan tsunami itu juga menjadi sangat penting. Dan di sini BMKG memiliki program namanya Sekolah Lapang Gempa, yang mana kita akan mengedukasi stakeholder di berbagai daerah. Apakah itu masyarakat, stakeholder, kita edukasi selama 3 hari berturut-turut mengenalkan potensi ancaman, bahaya, kemudian bagaimana cara selamat, memitigasi, kemudian respon peringatan dini, kemudian juga SOP untuk merespon itu, kemudian juga bagaimana memandu pemerintah daerah bisa merespon dan kemudian mengarahkan evakuasi. Dan ini juga kita lakukan dengan drill yang dilakukan oleh komunitas-komunitas yang ada di berbagai daerah. Hanya saja kita butuh kegiatan lebih banyak karena banyaknya wilayah yang rawan dan kita perlu menambah aktivitas kegiatan ini di berbagai tempat, dan ini menjadi tugas pemerintah daerah dan BMKG siap untuk mendampingi. Di mana sekolah lapang gempa itu kita memang lakukan, kita diprioritaskan ke daerah-daerah yang pernah memiliki sejarah gempa dan tsunami, kemudian juga daerah-daerah yang meskipun belum terjadi, tapi berhadapan dengan sumber-sumber gempa berbagai tsunami, itu menjadi fokus kita. Kita sudah lebih dari 36.000 masyarakat yang teredukasi. Selain itu juga kita punya program kegiatan namanya BMKG Goes to School. Kalau tadi orang tua dan stakeholder, kalau BMKG Goes to School itu kita sasaran adalah siswa sekolah, di mana SD, SMP, SMA kita lakukan edukasi sehingga memahami betul cara selamat, mitigasi itu apa, mengenali daerah bahaya. Sehingga ini penting memberikan bekal kepada adik-adik siswa sekolah untuk memahami bahaya gempa dan tsunami di daerahnya, dan kelak akan menjadi pribadi-pribadi yang sadar bencana sehingga efektivitas mitigasi di masa yang datang itu lebih bagus daripada saat ini, Mas. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa memperkuat sistem mitigasi kita, memperkuat kesiapsiagaan kita ketika nanti bencana terjadi untuk meminimalisir dampak besar, meminimalisir risiko besar ketika bencana terjadi. Terima kasih, Pak
Pak Daryono telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Pak Daryono. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, biarawati di Kota Medan, Sumatera Utara mendedikasikan diri dalam misi pelestarian lingkungan. Lalu seperti apa aksinya? Usai jeda tetap di Halo Indonesia.